Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aji di Klaten. Mas Aji ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya tahun 2009. Jadi di tahun itu Mas Aji tidak berada di Klaten sana, melainkan di Jogja untuk kuliah. Nah, kuliah di salah satu universitas swasta di sana, dan Mas Aji itu memilih kos. Waktu itu tahun ketiga Mas Aji kuliah, dan dia itu memilih kos di daerah pinggiran di situ. Memang dekat sama sawah, dekat sama area perkampungan. Ini ada satu rumah yang sebenarnya itu rumah tua, cuman itu udah disekat-sekat menjadi 4 kamar di dalamnya. Di dalam rumah tersebut ada 4 kamar, di bagian belakang itu ada 2 kamar. Nah, kamar mandi dan yang lain-lain itu di sisi kiri bangunan tersebut. Mas Haji pun ngekos di sana dengan alasan yaitu kenyamanan begitu ya. Memang dia beberapa temannya ini gabung ngontrak rumah tersebut akhirnya. Jadi ya boleh dibilang itu kayak ngontrak satu bangunan. Ada 8 orang yang ada di sana, ada yang tinggalnya 2-2, ada yang satu-satu nempatin kamar di belakang sana. Nah, awal-awal semuanya itu berjalan baik-baik saja. Sementara si Mas Aji ini tinggal di sana itu udah 2 tahun. Jadi udah kuliah itu tuh udah hampir selesai sebenarnya sampai akhir-akhir ya. Nah, ini 2 tahun selama di situ. Akhirnya mereka memutuskan pindah karena ada sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Ada salah satu temannya Mas Aji, itu namanya Mas Toto. Nah, dia itu yang awalnya bermasalah. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Di bawah itu ada gambar-gambarnya gitu ya. Bawang gorengnya Wiji, bawang renyah, ya habis pokoknya bawang yang enak gitu ya. Monggo kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Aji tadi. Nah, si Mas Aji itu punya seorang teman, itu namanya Toto. Toto itu orang yang biasa aja sebenarnya, cuman ya memang kelebihannya itu salah satunya adalah dia itu orang yang lucu. Suka menghibur, orangnya tuh suka ngebanyol kayak gitu. Jadi ya kalau nggak ada Toto itu nggak rame. Tapi belakangan pada waktu itu udah sekitar 2 hari Mas Toto itu banyak diem. Anak-anak kan jadi notice ya gitu ya. Ini Toto kenapa ya tumben pulang kuliah langsung pulang, langsung selep gitu masuk kamar, banyakin tiduran di sana. Siangnya tidur nyampe sore, nanti malamnya itu begadang. Ya mereka biasa begadang juga. Cuman begadangnya Toto itu nggak berada di dalam rumah. Dia itu pokoknya sekitar jam 9 atau jam 10 malam Toto itu akan keluar gitu ya. Dan ya anak-anak itu kan cuma di dalam dengerin musik, apalah gitu ya. Nggak, soalnya di luar juga nggak enak sama para tetangga misal bikin keributan. Ya mereka begadang di dalam bangunan tersebut. Toto itu selalu nggak ada. Udah selama 2 hari ini. Ya anak-anak jadi bertanya-tanya, Toto itu sebenarnya kenapa sih? Ada apa? Termasuk Mas Aji. Mas Aji itu adalah teman sekamarnya si Mas Toto. Ya tentu saja. Ini anak kenapa sih? Padahal udah sempat ditanya sama Mas Aji, Tok, kenapa sih Tok? Ada apa Tok? Gitu kan. Kok dari tadi diem aja gitu ditanya sama Mas Aji. Tapi ya Mas Toto cuman, oh nggak apa-apa Ji, cuman jawab begitu kan. Terus dia tidur begitu, blok, tidur lagi. Ini kenapa sih? Sampai Mas Aji itu nanya, Tok, kamu udah makan belum? Ditanya begitu kan. Oh udah Ji. Ah udah makan belum? Udah beneran. Enggak, takutnya belum makan, kamu ada duit enggak gitu. Nyampe ditanyain begitu, siapa tahu si Mas Toto ini lagi stres, lagi sedih karena enggak megang duit atau bagaimana gitu ya. Sementara Toto sendiri tuh enggak minjem-minjem begitulah. Ya pernah sekali minjem-minjeman, Mas Haji juga pernah karena telat kiriman dan bagaimana dan sebagainya gitu ya. Ini
Mas Toto itu ditanya begitu, cuman jawabannya itu ya enggak gitu. Enggak, aku masih ada kok, aku masih ada, tenang aja Ji. Cuman itu sikapnya itu berubah. Dipancing-pancing buat bercanda pun sama aja sikapnya. Masih ya cuman begitu doang, terus habis itu udah diem lagi. Ini anak kenapa sih ya? Kenapa ya? Bertanya-tanya seperti itu, tapi nggak terlalu dianggap oleh Mas Haji sebagai hal yang serius banget gitu. Enggak, udahlah Mas Haji juga ada urusan kan. Akhirnya sudah 2 hari seperti itu sampai malam ketiga. Sekitar jam 10 malam ini Mas Haji kan masih glusar-glusur di kamar di situ sambil dengerin musik. Pintu kamar itu yang ada di situ juga masih terbuka semua. Bahkan pintu belakang yang nyambung ke 2 kamar yang ada di belakang itu juga masih terbuka, dibiarkan terbuka begitu aja. Ini lagi, anak-anak itu kebetulan lagi pada ngumpul semua di rumah ya. Toto itu tiba-tiba keluar gitu kan. Keluar bangun dari tidurnya. Mas Toto itu awalnya udah tidur entah enggak gitu ya, tapi yang jelas matanya tuh merem. Nah, dia tuh tiba-tiba melek, langsung bangun gitu kan. Ditanya sama Mas Haji, "Tok, mau kemana Tok?" Mau keluar sebentar, kata si Mas Toto. Oh ya sudah gitu kan, pikirnya Mas Haji itu normal. Mas Toto pun keluar dari kamarnya ke situ, terus jalan ke depan sana. Ya Mas Haji nggak tahu gitu, nggak melihat peristiwa itu karena dia itu masih di kamar ya. Nah, ini anggap aja Mas Toto itu keluar dari rumah tersebut. Pintu depan udah ditutup. Yang dibuka itu pintu belakang yang nyambung kamar 2 itu. Nah, terdengar pintu dibuka, cekrek gitu kan. Mas Toto keluar lah. Pintu ditutup lagi, tapi nggak dikunci juga. Dia keluar, Mas Haji cuman ngedengerin gitu ya. Iseng-iseng telinga itu pasang telinga. Kok nggak ada suara motor di jalanin gitu ya, kok motor nggak pakai motor atau bagaimana ini? Lumayan cukup lama loh, udah ada sekitar 1 menit kok Toto nggak pakai motor, dia tuh keluarnya kemana? Sementara di area tersebut itu daerah yang sepi, lumayan cukup sepi. Emang Toto jalan kaki? Kalau misal mau beli apa? Oh, atau mungkin lagi cuman ngerokok di depan doang kali. Nah, di situ Mas Haji pun berpikir, kalau memang Toto lagi keluar ke sana ke depan, mungkin ini waktu yang baik untuk menanyakan gitu ya, untuk ngajak ngobrol Toto ya sebagai seorang kawan. Tentu saja ya, barangkali ada satu masalah yang memang ditutup-tutupin atau bagaimana, siapa tahu Mas Haji itu bisa membantu ya sebisanya gitu ya. Berniat baiklah Mas Haji waktu itu. Bangunlah dia Mas Haji dari itu, keluar dari kamarnya. Ngelihat anak-anak yang lain, ada yang sepertinya udah tidur, ada yang masih melek, masih kutak-kutuk, keyboard komputernya itu masih nyala gitu ya. Terus apa? Keluarlah si Mas Haji tadi ke pintu depan. Pintu depan dibuka, jegrek. Di depan itu kan ada tempat duduk ya dari kayu, tempat duduk lama begitulah. Biasanya kalau sore itu suka dipakai nongkrong anak-anak di sana. Ini ke sana, Toto ndak ada di situ. Loh, Toto ndak ada. Kemana ya gitu ya? Dicari kan sama Mas Haji, coba tengok. Ndak ada, kemana? Akhirnya Mas Haji, ambil rokok gitu kan. Tadi udah bawa sebenarnya pas keluar itu, nyalain rokok di sana sambil duduk, nungguin Toto kalau misal dia pulang. Diem aja Mas Haji di situ. 1 menit kemudian tiba-tiba, nah ini di rumah tersebut di depannya itu ada pagar, cuman pagarnya itu belum jadi, baru tiang-tiangnya begini loh, besinya itu belum dipasang. Dari awal Mas Haji ngontrak di situ, ngekos di situ, itu memang nggak dipasang-pasang sama yang punya, iseng doang kali ya. Nah, ini kan ada tiangnya itu lumayan cukup gede kan, bisa buat ngumpet seseorang. Tiba-tiba Mas Toto itu keluar dari situ, cuman bukan balik lagi mau masuk ke dalam rumah, melainkan jalan ke arah kiri sana, di mana di arah kiri itu ada area sawah, nggak terlalu besar, sawah kecil, terus ada yang area-area yang kayak kebun semacam itu, ada pohon kelapa,
pohon macam-macam lah, pohon yang tinggi-tinggi di situ ya. Tapi ada pohon kelapanya. Nah, si Mas Aji ngelihat, Toto keluar dari situ. Berarti dari tadi Toto ngumpet di sana. Mas Aji pun bangun dari tempat duduknya terus manggil, Tok. Dipanggil begitu, Toto nggak nengok. Toto itu jalan terus menuju ke sana, ke arah kebun tersebut. Mas Aji kan penasaran, akhirnya, anak kenapa sih? Kayaknya tuh ada yang aneh sama si Toto. Dipanggil nggak nengok, dia dari kemarin diem aja, jangan-jangan ada sesuatu nih yang terjadi sama dia. Akhirnya ngikutinya Mas Aji itu cuma sampai pagar, dilihatin begitu aja. Dari kejauhan, mungkin jarak sekitar 40-50 meter kali ya dari tempatnya Mas Aji itu berdiri di sana. Itu ada lampu jalan di sana. Dan lampu jalan itu cuma satu-satunya, nggak menerangi semua-muanya, itu enggak gitu. Nah, di depan, di dekat daerah yang kebun itu tadi, ini tuh daerah daerah yang gelap di situ. Tak gambarin jalannya. Jadi di depan kontrakannya Mas Aji, tapi sebelah kiri, bukan tusuk sate ya, tapi sebelah kiri itu ada jalan itu lewat depan rumahnya, itu depan bangunan tersebut, terus belok ke arah kanan. Jadi itu membentuk pertigaan. Nah, ini pertiganya tuh yang lurusnya itu jalanan kecil, jalanan sawah yang yang hancur begitu ya. Sementara yang belok itu, yang aspalnya tuh lumayan cukup bagus. Tikungannya tuh tikungan tajam 90 derajat atau letter L begitu ya. Nah, ini si Toto tadi itu jalan ke sana, ke jalanan yang rusak menuju ke arah kebun tersebut. Dan ke arah sana itu ya sudah sawah kebun kayak gitu. Kalaupun ada rumah paling beberapa rumah doang, satu kelompok gitu ya, ada beberapa rumah terus nanti kosong lagi, seperti itulah. Daerah yang lebih sepi lagi ke sana lah. Memang kosannya Maji tadi belum disebutkan di awal, itu memang tempat yang rawan dalam artian potensi pencuriannya itu besar gitu, kata si Mas Aji. Jadi ya makanya mereka itu kan udah pada mau selesai dan sebagainya. Itu pun akhirnya kayak jaga gantian lah, pokoknya ini rumah itu nggak boleh dibiarkan kosong. Kalau misalnya ada yang keluar, toh memang selama ini juga nggak pernah kosong, selalu ada yang nempatin. Nah udah kan, terus si Mas Aji ngelihat Toto ke sana jalan, mau tak panggil ya terlalu jauh gitu ya, nanti jatuhnya tuh bengok-bengok, nanti jatuhnya tuh teriak-teriak ndak enak sama tetangga. Di situ ada tetangga meskipun ndak banyak. Akhirnya dipantau aja, cuman dilihatin doang. Mas Toto itu terus jalan ke sana, makin jauh sekitar jarak 40-50 meter itu tadi. Di situ Mas Aji tuh melihat Mas Toto kayak udah janjian sama seseorang. Dan seseorang itu adalah seorang perempuan. Ya usia-usia ya kayak anak kuliahan begitulah. Cuman pakaiannya itu pakaian tradisional. Pakainya itu pakai kebaya kayak gitu ya. Warnanya pun warna agak terang, entah kuning atau apa gitu ya. Toto ketemuan sama siapa? Kok ketemuannya di kebun? Ini siapa ya? Pacarnya Toto? Ya enggak mungkin orang kalau misal main ke sini bawa pacarnya, bawa ceweknya atau siapa, ya tinggal ke sini aja. Ngapain si Toto kok ketemuan di kebun? Jangan-jangan gitu ya, kata si Mas Aji. Jangan-jangan setan lagi gitu katanya begitu. Mikirnya sempet. Wah, nggak bener ini. Tapi aku, Mas Aji, untuk mendekat ke arah Toto sana pun nggak berani. Takutnya itu tadi, bener apa yang dia pikirkan. Ini jangan-jangan setan lagi gitu kan. Nah dari situ Mas Aji akhirnya masuk, lari ke dalam. Ada yang masih melek, itu kan sisanya tadi udah pada tidur ya. Ke kamar belakang sana, alah kejauhan. Kamar paling depan situ namanya Herno. No, sini no, ikut no katanya. Kenapa Ji? Aku tadi yang lagi ngetak ketuk. Aku lagi ngetik tangguh. No, sini lebih penting gitu. Wih enak aja, ini penting katanya, skripsiku katanya.
itu gampang, kata si Mas itu ya, kata Mas Haji, udah itu gampang, ini lebih penting katanya. Apa sih katanya? Si Toto katanya. Toto kenapa? Toto itu pacaran sama setan. Mas Haji itu asal ceplos aja supaya Mas Herno itu tertarik. Pacaran sama setan gitu. Di mana? Itu di depan. Ayo. Akhirnya diajaklah si Mas Herno. Mau dari situ, skripsi gampang gitu kan. Langsung menuju ke depan sana. Mana Ji? Diam dulu. Akhirnya diintep di situ kan, balik lagi ke pagar itu yang belum jadi, bisa buat ngumpet itu. Tapi pas waktu mereka ke sana, Toto itu udah ndak ada, udah nggak. Kok ndak ada, kata si Aji ya. Kamu bohong Ji. Aku ngapain bohong? Sumpah no, emang kenapa? Emang kayak gitu si Toto, belakangan itu berubah. Jadi iya sih, Mas Herno juga merasakan hal yang sama. Dan tadi aku lihat Toto itu ketemu sama cewek. Lah, ketemu sama cewek bukan berarti ketemu sama setan, kata si itu ya. Barangkali ceweknya atau gimana, mau kesini malu nggak enak udah malam. Bukan, Toto itu nggak punya cewek, kata si Mas Haji. Iya juga ya gitu ya. Toto itu nggak punya cewek. Terus aneh, kata si Mas Haji. Anehnya kenapa Ji? Pakainya kebaya gitu kan. Emang mau Kartinian, pikirnya si Mas Haji. Ya itu kan memang pakaian yang udah lumayan cukup jarang, kecuali event-event tertentu gitu ya, terutama untuk anak-anak muda gitu. Itu kan ya di matanya Mas Haji aneh aja, malam-malam pakai kebaya ketemuan sama Toto gitu. Apalagi kalau bukan setan, pikirnya si Mas Haji. Menurut kamu gimana no? Iya sih kayaknya setan Ji. Ya udah no, cari tahu Yuno yuk gitu. Cari tahu. Ya iya, kita cari tahu aja, kita cari tahu. Terus gimana? Ya udah kita ke sana. Kata si Mas Haji-nya begitu. Mas Herno pun akhirnya nurut, ngikutin Mas Haji pelan menuju ke arah kebun tersebut. Ya mereka nggak ada takut sama kebun itu tuh, enggak. Cuman itu tadi Toto sama si cewek itu tuh di mana gitu ya, dicariin. Dan mereka pun makin kesana itu kan yang jauh dari lampu jalan itu mulai gelap kan. Di daerah gelap tersebut mereka mendengar ada suaranya Toto. Suaranya Toto itu lagi ngebanyol seperti kebiasaan dengan teman-temannya sebelumnya saat dia itu masih ceria ya. Itu lagi ngebanyol, itu suaranya Toto gitu kan. Iya ya, yuk lihat ke sana. Akhirnya apa? Mereka pun masuk kebun dan untungnya kebun itu lumayan cukup bersih. Karena lagi musim kemarau juga. Jadi rumput-rumputnya itu lumayan cukup jarang di sana, karena kalau siang itu lumayan cukup adem. Matahari itu akses ke situ tuh terbatas begitu kan. Jadi rumput pun nggak terlalu subur lah di situ. Kondisinya musim kemarau. Agak lumayan cukup kering dan agak lumayan cukup bersih. Mendengar suara Toto di sana, Mas Aji sama Mas Herno pun melangkah, ngikutin, nunutin suara itu datangnya dari mana. Diikutin ke sana terus sama si Mas Herno, sama-sama diem mau ngintip. Mas Aji pun kepikiran, wah Toto ini jangan-jangan mau main gitu, pikirnya tuh begitu, intipin. Herno pun sama begitu kan. Mereka kompak masuk ke dalam kebun tersebut dan akhirnya mereka pun menemukan Toto. Toto lagi berdiri di sana, ini sama si perempuan itu. Toto berarti dari posisinya Mas Aji, Toto itu membelakangi. Sementara di depannya yang cewek itu posisinya tuh ngadepnya ke arah Mas Aji sama Mas Herno yang lagi mengendap-ngendap itu. Mereka tuh tampak lagi ngobrol asik. Si perempuan itu pun tampak kayak lagi malu-malu begitu ya, ketawa nutupin mulutnya. Hahaha. Si Mas Totonya itu ngebanyol terus gitu ya. Si Mas Ajinya, no itu. Iya. Ngelihat si Mas Herno-nya juga. Tapi awalnya memang Mas Aji melihat dalam kondisi gelap, tapi entah kenapa masih terlihat. Ya terlihat gak terang-terang banget, cuman terlihat lah gitu ya. Cuman apa? Lama-lama diperhatikan, ini mereka melihatnya itu mungkin dengan jarak sekitar 10 meter ya. Awal itu sepertinya terlihat cantik gitu ya, tanda kutip sepertinya. Itu terlihat cantik.
Tapi lama-lama diperhatikan gitu, belum lama lah, baru hitungan detik, gak ada 1 menit, tiba-tiba perempuan itu tuh berubah. Berubahnya tuh gini, secara pakaian, secara rambut, semuanya itu sama. Tapi Mas Aji kan itu gelap ya. Mas Aji sama Mas Herno tidak bisa menemukan mukanya. Mukanya tuh warnanya kayak rambut, warnanya tuh hitam semua, dan ya kebayanya kan berwarna lumayan cukup terang gitu ya, jadi lumayan kelihatan. Cuman di bagian tangannya atau apa, pokoknya yang kulit itu nggak kelihatan warnanya. Di situ kan, Nok, kok nggak kelihatan orangnya ya, Nok ya? Iya Ji, itu warnanya hitam semua Ji, kata si Mas Herno-nya. Terus gimana Ji? Aku nggak tahu Nok, gitu kan, aku nggak tahu. Dan tiba-tiba si perempuan itu tuh ketawa bareng si itu siapa tadi, si Toto ketawa ngakak kayak mendengar sesuatu yang lucu banget lah, terkekeh-kekeh gitu ya. Si perempuan itu pun sama, bahkan ketawanya itu berlebihan kalau kata si Mas Aji. Ketawanya itu kayak ketawa yang dipaksain gimana sih, dan itu nggak enak banget buat ditonton, nggak enak banget buat didengerin gitu ya. No, ketawanya kayak gitu banget, no, ketawanya kayak gitu banget. Dan akhirnya apa sih, Herno di belakang, Tok, pulang Tok, dipanggil gitu. Nah, begitu dipulang, hilang si perempuan tadi. Dan si Toto, siapa itu gitu kan. Ini aku, Herno sama Aji gitu ya, kata si Mas Herno-nya. Kalian ngapa? Mas Toto sempat nengok kan ke arah perempuan itu, cuman nggak ada. Terus balik, kalian ngapain ke sini? Kata si Toto. Ya Tok, kamu ngapain juga di sini? Ya aku udah ngapa-ngapain, kata si Mas Toto. Tok, sini dulu, pulang, kata si Mas Aji kan. Ada ditarik-tarik, dipaksa. Mas Aji, Mas Herno pun agak sedikit takut gitu kan. Ditarik-tarik begini. Ini si Mas Herno sama Mas Aji saat perjalanan keluar dari kebun tersebut melihat, yang melihat berarti si Mas Aji, Mas Herno itu enggak. Mas Aji itu melihat, jadi ini kan ada pohon-pohon ya. Si sosok perempuan itu berdiri di sana, tapi ya itu mukanya nggak kelihatan, cuma kelihatan kayak kebayanya doang, pakaiannya karena gelap, rambutnya nggak terlihat, mukanya juga nggak terlihat. Itu seolah-olah warnanya itu hitam semuanya. Astagfirullahaladzim, di situ, ayo cepetan. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari kebun tersebut. Dibawalah si Toto ke dalam rumah ke sana. Tok, langsung dimarahin sama si Mas Aji. Yang lain pun pada bangun. Kamu cerita Tok, cerita sekarang. Cerita apa? Itu siapa yang kamu temuin gitu kan? Loh, apa urusannya? Itu kan urusanku, kata si Mas. Ya bener sih, Tok, bener Tok. Itu urusanmu. Kamu kalau misal punya cewek atau apa, aku nggak mau ikut campur Toh. Aku nggak mau gangguin. Kalau ceweknya normal, kata si Mas Aji. Lah, yang kamu temuin itu siapa gitu kan? Si Mas Toto, ya dia pacarku, kata si Mas Totonya begitu. Emang kenapa Ji? Nah, ada yang nanya kan, mereka juga pada yang di kamar belakang itu jadi masuk ke dalam semuanya. Mas Aji pun cerita, jadi begini, aku tuh ngeliat nih saksinya Herno, ya No ya, iya gitu kan. Diceritakan begitu, Mas Totonya tuh kayak nggak terima. Kalian apaan sih ngurus-ngurusin gitu ya, ini bukan urusanmu. Dan itu bukan gayanya si Toto banget. Dia tuh ya bener-bener marah, di Toto kok bisa marah seperti itu ya. Sampai Mas Aji tuh mau dipukul gitu, untung dipisahin malam itu. Ya terjadi keributan dan akhirnya sudah si Mas Toto pun masuk ke dalam kamar di sana ya. Si Mas Haji masih sama teman-temannya. Mas Haji sendiri lagi ditenangin. Ada namanya si Mas Roni. Mas Roni itu yang paling senior lah di situ. Ini nenangin Aji. Ji, gimana ceritanya? Ya diceritakan ulang begini-begini, ya sudah. Nanti besok Toto tak ini deh. Jangan tak bawa ke sana, orangnya bawa sini aja. Siapa Mas gitu kan? Ada temanku, kata si Mas Roni. Akhirnya malam itu juga, pagi itu juga ditelepon lah. Ditelepon malam itu juga ya. Ini si Mas Roni nelpon temannya tadi, bro, besok pagi bisa kesini ndak, katanya. Emang kenapa bro?
ada urusan ini nih, ada urusan penting, salah satu temanku tuh begini. Nggak usah besok pagi, sekarang aja, kata si temannya. Akhirnya malam itu datang. Cuman datangnya memang agak sedikit telat, sekitar jam 1 pagi baru datang ke situ. Totok sendiri itu udah berada di dalam kamar di sana, dia tuh lagi tertidur. Mana anaknya gitu kan, kata si temannya Mas Roni tadi. Akhirnya teman Mas Roni pun itu gitu kan, waduh gitu ya. Akhirnya apa sih Mas, temannya tadi tuh ke depan situ, ke depan rumah keluar, dia pun jalan sendiri menuju ke arah kebun sana. Nah setelah itu, entah apa yang dilakukan, Mas Haji juga ndak tahu, cuman si temannya Mas Roni itu balik, udah ndak apa-apa katanya, ndak apa-apa. Beneran nih, iya beneran ndak apa-apa. Aman nih, aman. Tapi malam ini aku tidur sini ya, katanya. Ya udah tidur sini aja bebas, kata si Mas Roni kan. Akhirnya si orang tadi temannya Mas Roni tidur di situ. Nah, keesokan paginya Mas Toto kan bangun dan ya memang nggak di apa-apain, cuman Mas Toto itu masih marah sama si Mas Haji itu. Diem aja waktu itu, Tok. Ya, cuman dijawab begitu ya, Tok. Aku mau minta maaf, kata si Mas Haji. Maaf sikapku yang semalam gangguin kamu seperti itu. Gak apa-apa, Ji. Mas Totonya langsung lemes gitu ya. Gak apa-apa, Ji. Gak apa-apa kok. Mungkin ya itu yang terbaik, kata si Mas Toto. Emang kenapa, Tok? Kok begitu? Kamu cerita sih, Tok, gitu kan. Ya, aku mau cerita, Ji. Kamu ketemunya di mana, Tok, sama itu? Ya ditanyain begitu. Ini teman-teman yang lain pun jadi apa namanya, ngerebutin gitu kan. Akhirnya si Mas Toto pun cerita. Jadi waktu itu aku pulang malam, ada yang minta dianterin. Waktu itu loh, waktu kemarin itu hari Kartini. Nah hari Kartini itu kan apa sih, bulan April ya kalau nggak salah ya. April. Nah ini kejadian ini tuh di bulan-bulan kemarau, April, Mei, Juni, mungkin Juni, Juli lah di situ ya. Nah itu yang kemarin minta dianterin, katanya habis ngikutin acara itu tapi kemalaman gitu ya. Udah kebetulan tak boncengin, tak anterin ke situ sampai ke depan, katanya rumahnya di sana. Nggak usah sampai rumah, nanti malu sama orang tuanya gitu kan. Aku soalnya aku ndak enak Mas, aku belum punya pacar, nanti kalau misal sampean nganterin sampai rumah nanti dikiranya pacarku, aku malu gitu kan. Oh ya sudah, kata si Mas Toto. Akhirnya diturunin di depan kebun sana. Nah dari situ oh ternyata deket gitu kan. Dari situlah Mas Toto itu sering ketemuan sama si cewek tadi. Tok, kamu udah ngapain aja sama si itu? Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah aku nggak ngapa-ngapain. Oh ya sudah, syukurlah kalau begitu ya. Akhirnya sudah, semua orang udah mendengar, temannya Mas Roni pun akhirnya kan Mas Toto belum tahu ya. Akhirnya menjelaskan, Tok, jadi begini Tok, kamu boleh percaya atau enggak, tapi yang kamu temui itu tuh bukan seorang perempuan Tok, katanya. Lah terus apa Mas gitu kan? Itu tuh sosok genderuwo, katanya begitu. Ah genderuwo ya? Iya beneran sosok genderuwo. Dan ya ini udah tak bersihin Mas, kata si Mas Roni. Kalau belum tak bersihin si Totoknya, kemungkinan dia bakal marah, tak omongin kayak gitu. Dan nggak terima lah, kayak mungkin kayak tadi malam gitu. Mas Totoknya malu gitu kan, tapi alhamdulillah semuanya tuh terkendali. Dan mulai saat itu temannya Mas Roni sering bolak-balik ke sana kurang lebih sekitar 1 bulan, yaitu untuk memastikan kalau hal itu tuh nggak terjadi lagi sama Totok. Dan setelah itu mereka tuh memutuskan untuk pindah semua dari tempat tersebut. Itu aja satu cerita dari Mas Haji. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah, terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor itu juga terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.